Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rian Fahrudin, mahasiswa semester 3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pemikiran para ulama tentang tafsir maqasidi, yang mana pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS semester 3 ini. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas 5 ulama yang mana mereka memiliki pandangan tersendiri terhadap tafsir maqasidi ini. Nama pertama yaitu adalah Al-Juwaini. Al-Juwaini memiliki nama lengkap yaitu Abu Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, yang mana beliau lahir pada tahun 419 Hijriah dan wafat tahun 478 Hijriah. Beliau ini seorang Persia. Beliau juga dikenal sebagai Imam Al-Haramain, sebagai imam dua kota suci ya, Makkah dan Madinah. Nah, beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, karya utama beliau yaitu adalah kitab Al-Burhan dalam usul fikih. Lalu bagaimana pandangan Al-Juwaini terkait dengan tafsir maqasidi? Nah, Al-Juwaini ini beliau tidak menggunakan istilah maqasid syariah secara eksplisit, tetapi beliau di dalam kitab Al-Burhan menggunakan dengan istilah usul as-syariah. Konsep utama Al-Juwaini, beliau membagi maqasid menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama daruriyah, yang kedua hajiyah, yang ketiga tasniyah, yang keempat mamdub, yang kelima universal. Lalu bagaimana relevansinya dengan tafsir maqasidi? Penekanan pada maqasid syariah mendorong pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Quran, terutama dalam ayat-ayat hukum. Maksudnya dalam maqasid syariah ini, Al-Juwaini mendorong dalam memahami Al-Quran itu dengan kontekstual, artinya benar-benar dipahami dengan lebih mendalam, bukan sekedar tekstual saja. Kemudian ulama yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali juga seorang Persia, namun berbeda daerah dengan Al-Juwaini. Nah, Imam Al-Ghazali ini beliau merupakan murid dari Al-Juwaini, dan karya dari Imam Al-Ghazali yang terkenal yaitu kitab Al-Mustasfa. Nah, kitab Al-Mustasfa ini membahas tentang usul fikih dan maqasid syariah. Nah, lalu bagaimana pandangan Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa mengaitkan maqasid syariah dengan kemaslahatan. Jadi Imam Al-Ghazali mengaitkan maqasid syariah dengan konsep kemaslahatan. Konsep utama menurut Imam Al-Ghazali yaitu maqasid syariah adalah memelihara dari 5 hal pokok atau yang kita sebut sebagai al-usul al-khamsah, yaitu yang pertama memelihara atau menjaga agama, kemudian yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta. Sedangkan di dalam kemaslahatan, Imam Al-Ghazali hanya membaginya menjadi 3. Yang pertama
doruriyat atau primer, yang kedua hajiyat atau sekunder, kemudian yang ketiga yaitu tasiniyat atau tersier. Lalu bagaimana relevansinya terkait dengan tafsir Maqasidi? Bahwa menurut Imam Al-Ghazali, pendekatan maqasid menekankan pentingnya menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan tujuan hukum yang universal, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemudian ulama yang ketiga adalah Al-Syatibi. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnati. Beliau lahir tahun 730 Hijriah dan wafat tahun 790 Hijriah. Beliau ini lahir di kota Granada, Spanyol, dan beliau dikenal sebagai pelopor konsep maqasid syariah modern. Karya beliau yang terkenal yaitu Kitab Al-Muwafaqat. Lalu bagaimana pandangan beliau terkait dengan tafsir Maqasidi ini? Di dalam kitab Al-Muwafaqat yang ditulis olehnya, beliau menjadikan maqasid syariah sebagai kerangka utama dalam memahami syariat. Konsep utamanya menurut beliau bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mencegah kerusakan. Kemudian beliau juga membagi maslahat menjadi 3 tingkatan, yaitu doruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dan beliau juga menjaga 5 prinsip dasar sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu al-usul al-khamsah, melalui pendekatan wujud atau positif dan adam atau preventif. Lalu bagaimana relevansinya terkait dengan tafsir Maqasidi? Nah, menurut beliau, tafsir harus menggali hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran untuk memastikan penerapannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Kemudian ulama yang keempat adalah Thahir Ibnu Ashur, atau yang kita biasa sebut sebagai Ibnu Ashur. Nah, beliau memiliki nama lengkap Muhammad Thahir bin Ashur. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1296 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 1393 Hijriah. Beliau seorang ulama kontemporer yang berjasa dalam mengembangkan maqasid syariah dengan pendekatan modern. Karya utama beliau yaitu Maqasid al-Syariah al-Islamiyah. Lalu bagaimana pandangan beliau terkait dengan tafsir Maqasidi? Beliau, Ibnu Ashur, memandang bahwa Maqasid syariah ini sebagai disiplin ilmu tersendiri dan memperluas cakupannya. Konsep utamanya yaitu adalah menerapkan maqasid ammah atau tujuan umum seperti keadilan, toleransi, dan juga kebebasan. Kemudian menggunakan metode istiqra' atau induksi untuk memahami ilat atau sebab hukum dalam maqasid syariah. Beliau juga membagi maqasid menjadi 2 bagian. Yang pertama maqasid al-ammah, maqasid umum atau tujuan umum. Kemudian yang kedua adalah maqasid al-khassah atau tujuan khusus. Lalu bagaimana relevansinya dengan tafsir Maqasidi? Nah, menurut beliau, tafsir Al-Quran harus mempertimbangkan maqasid syariah agar aplikasinya relevan dengan konteks sosial. Kemudian yang kelima, yakni yang terakhir, yaitu Jasir Auda. Beliau lahir pada tahun 1966. Beliau seorang pemikir Islam kontemporer asal Mesir, dan beliau terkenal karena pendekatan sistematisnya terhadap maqasid syariah, dan salah satu karya pentingnya yaitu Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law. Nah, lalu bagaimana pandangan beliau terkait dengan tafsir Maqasidi ini? Jasir Auda mengembangkan maqasid syariah dengan pendekatan sistemik
dan holistik. Konsep utamanya yaitu menekankan perlunya menggali hukum Islam berdasarkan maqasid syariah, bukan hanya sekedar literal teks. Beliau juga membagi maqasid menjadi 3 tingkatan. Yang pertama doruriyat, yang kedua hajiyat, dan yang ketiga tahsiniyat. Dan beliau mengkritik pendekatan parsial dalam ijtihad dan mengusulkan pendekatan multidimensional. Lalu bagaimana relevansinya terkait dengan tafsir maqasidi? Menurut beliau, pendekatan tafsir harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tantangan modern untuk mencapai maqasid syariah. Nah, terkait dengan apa yang telah kita bahas tadi, kita bisa melihat bahwa terdapat persamaan dan juga perbedaan di antara 5 ulama tadi. Nah, persamaan yang pertama yaitu semua ulama sepakat bahwa maqasid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemudian yang kedua, kelima prinsip dasar yaitu al-usul al-khamsah menjadi fondasi dalam konsep maqasid syariah. Persamaan yang ketiga yaitu mereka menekankan pentingnya memahami hikmah di balik syariat untuk memberikan solusi yang kontekstual. Dan perbedaannya yang pertama yaitu dari sisi pendekatan konseptual. Al-Juwaini menggunakan istilah al-usul al-syariah, sedangkan ulama yang lain lebih eksplisit dengan istilah maqasid syariah. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu terkait dengan metodologi. Ibnu Ashur mengembangkan metode istiqra', sementara Yasir Auda mengusulkan pendekatan sistemik dan multidimensional. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu terkait dengan cakupan maqasid. Bahwa Ibnu Ashur memperluas maqasid dengan memasukkan nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan juga kebebasan. Kemudian perbedaan yang keempat yaitu terkait dengan konteks kontemporer. Yasir Auda lebih fokus pada tantangan modern dan mengkritik fikih klasik yang cenderung literal. Maka dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pemikiran ulama tentang maqasid syariah dan tafsir maqasidi menunjukkan perkembangan signifikan dari konsep klasik menuju pendekatan yang lebih modern dan relevan. Kesamaan pandangan mereka terletak pada esensi maqasid syariah sebagai penjaga kemaslahatan, sementara perbedaannya mencerminkan adaptasi terhadap tantangan zaman. Tafsir maqasidi menjadi metode penting dalam memahami Al-Quran secara kontekstual, menggali tujuan syariat, dan menjawab kebutuhan masyarakat modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.